warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan selamat berjumpa. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai anemia di dalam kehamilan. Kita tahu bahwa anemia dalam kehamilan merupakan permasalahan yang cukup besar, baik bagi ibu maupun janin yang dikandungnya. Karena anemia dalam kehamilan akan sangat banyak mempengaruhi distribusi oksigen yang diangkut melalui sel-sel darah merah ibu untuk memberikan nutrisi dan oksigen serta berbagai keperluan kepada janin. Definisi anemia seringkali kita kenal sebagai dengan istilah kurang darah, tetapi banyak sekali jenis-jenis dan penyebab anemia terutama pada ibu hamil. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama salah satu jenis anemia yang paling banyak dijumpai pada ibu hamil, yaitu anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi. Walaupun anemia defisiensi besi memiliki prevalensi yang cukup tinggi pada ibu hamil, tetapi kerap kali masalah ini tidak begitu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Tidak begitu menjadi hal yang utama untuk diperhatikan oleh para klinisi, oleh para bidan yang bergerak dalam pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Karena itu, banyak sekali saat ini kasus-kasus anemia defisiensi besi pada ibu hamil yang tidak tertangani dengan baik. World Health Organization atau WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang mendefinisikan kejadian anemia pada ibu hamil. Kalau kita lihat pada tabel berikut ini, anemia pada ibu hamil didefinisikan bila kadar hemoglobin ibu hamil tersebut berada di bawah 11 gram per desiliter. Tentu sangat berbeda dengan anemia pada laki-laki, anemia pada perempuan yang tidak hamil, maupun anemia pada anak-anak. Kadar hemoglobin 11 gram per desiliter menjadi cut-off yang sangat penting bagi seorang ibu hamil agar mampu mendistribusikan nutrisi yang ada di dalam sel darah merah ibu kepada janin sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Angkanya sangat bervariasi. Kita bisa lihat bahwa kejadian anemia misalkan pada wanita pasca menopause di Amerika berkisar 5,5%, sedangkan pada ibu hamil di Belgia pada trimester pertama anemia terjadi pada 6,2% dari total ibu hamil, dan pada trimester ketiga anemia terjadi pada kurang lebih 24,3%. Data di Hongaria juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Kejadian anemia selama kehamilan berkisar antara 14 sampai 16%. Begitupun di negara Inggris, pada unit-unit maternal Kamal bersalin ditemukan 24,4% ibu hamil memasuki masa persalinan dengan masalah anemia. Di Jerman, data juga menunjukkan kurang lebih 22% ibu hamil melahirkan
dengan kadar Hb di bawah 10 gram per desiliter, dan 3% ibu hamil melahirkan dengan kadar hemoglobin di bawah 3 gram per desiliter. Anemia selama kehamilan ini sangat terkait dengan berat lahir janin yang sangat-sangat rendah. Karena itu, kita tentu sangat mewaspadai bagaimana anemia pada ibu hamil ini bisa terdeteksi dan bisa tertangani dengan baik. Data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan proporsi anemia ibu hamil berkisar 48,9%. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, karena dibandingkan 5 tahun yang lalu, kadar anemia, defisiensi anemia pada ibu hamil meningkat kurang lebih 11%. Dan kalau kita lihat 84,6% anemia pada ibu hamil di Indonesia terjadi pada rentang usia antara 15 sampai 24 tahun. Data pada satu publikasi menunjukkan bahwa hal yang sangat terkait dengan kejadian anemia terutama adalah paritas. Seorang ibu yang telah melahirkan lebih dari 4 kali memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi sendiri didefinisikan dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter dan kadar ferritin di bawah 15 mikrogram per liter. Studi ini menunjukkan bahwa anemia merupakan independent risk factor untuk kejadian persalinan prematur dengan odds ratio 1,2 maupun terjadinya bayi berat lahir rendah atau BBLR dengan odds ratio 1,1. Kita bisa lihat pada data ini ada 4 hal yang berbeda signifikan. Yang pertama adalah paritas. Kita tahu makin tinggi paritas 5 ke atas, kurang lebih sekitar 34% ibu hamil mengalami anemia. Kemudian pada usia gestasi terbanyak anemia dialami pada kehamilan 37 sampai 42 minggu. Dan pada berat lahir, anemia terjadi sebagian besar terutama pada janin antara 2.500 sampai 4.000 gram. Kita bisa lihat pada data ini, pertumbuhan janin terhambat memiliki persalinan yang timbulnya terlambat. Kegagalan timbulnya persalinan spontan bisa terjadi akibat adanya anemia. Lepasnya plasenta dari tempat yang normal atau dikenal dengan solusio placentae juga bisa terjadi akibat anemia. Malpresentasi, kejadian seksiosesaria juga bisa terjadi akibat adanya anemia pada ibu hamil. Kita bisa lihat sebagian besar kejadian anemia akan meningkat dari trimester kedua menuju trimester ketiga. Tabel ini menunjukkan data bahwa semua anemia yang disebabkan oleh berbagai macam akan meningkat dari 80% menjadi 89,5% pada trimester ketiga. Ini data dari 161 ibu hamil. Sementara anemia defisiensi besi meningkat dari 3,6% sampai menjadi 5,6% pada trimester ketiga.
dan yang lainnya non-iron deficiency anemia, itu juga meningkat dari 37 menjadi 50%. Oleh karena itu, sungguh hal ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena pada trimester ketiga atau trimester terakhir, justru kejadian-kejadian kritikal, kejadian-kejadian krusial dapat terjadi pada trimester ini. Angka yang menjadi cut-off point untuk terjadinya anemia defisiensi besi adalah serum ferritin di bawah 15 mg per liter. Kita bisa lihat bahwa pada kehamilan, kejadian persalinan prematur akan bisa meningkat bila terjadi anemia pada kehamilan trimester ketiga. Begitupun penambahan berat badan janin maupun berat badan ibu akan terganggu bila terjadi anemia. Pertumbuhan janin pun demikian, semuanya akan bermasalah ya, bila terjadi anemia atau antropometri janin itu akan sangat terhambat. Begitu pula dengan lingkar kepala yang menjadi dasar penilaian bagi kita pertumbuhan suatu janin ini baik atau tidak. Kita bisa lihat pada data ini adalah insidence komplikasi kehamilan yang terjadi pada kelompok ibu hamil yang mengalami anemia maupun ibu hamil yang tidak mengalami anemia dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kita lihat ibu hamil yang mengalami anemia, dia akan memiliki risiko terjadinya keguguran dengan odds ratio 1,2, mengalami gangguan atau keluhan mual, muntah, odds ratio 1,5, mengalami masalah implantasi plasenta, odds ratio 1,9, mengalami polyhydramnion, odds ratio 1,9, dan ancaman persalinan prematur dengan odds ratio 1,5. Treatment atau penanganan ibu hamil dengan anemia bisa dilakukan dengan memberikan suplementasi zat besi, suplementasi asam folat, ataupun kombinasi suplementasi zat besi dan asam folat atau iron folic acid. Kita bisa lihat bahwa dengan pemberian zat besi maupun pemberian kombinasi zat besi dan asam folat, kejadian nausea dan vomiting menurun drastis dengan odds ratio 0,6 dan 0,4. Hal ini berarti terapi atau penanganan anemia akan memberikan proteksi bagi kehamilan dan juga persalinan. Kita tahu bahwa zat besi yang datang dari traktus gastrointestinal akan diabsorpsi dalam bentuk ferro, kemudian dioksidasi menjadi feri dan disimpan dalam bentuk ferritin yang nantinya akan digunakan untuk antara lain untuk pembentukan hemoglobin. Dan total body iron pada perempuan berkisar 3,5 sampai 4 gram, lebih rendah sedikit dibandingkan laki-laki yang berjumlah 4 sampai 5 gram. Pada prinsipnya, anemia defisiensi besi terjadi akibat imbalans antara kebutuhan zat besi dari jaringan dan zat besi yang disimpan di dalam jaringan atau di dalam tubuh. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal. Pertama, karena memang intake dari zat besi yang sangat kurang. Kedua, akibat adanya loss dari zat besi, contohnya menstruasi yang berlebihan. Yang ketiga, adanya peningkatan kebutuhan zat besi. Dan yang keempat adalah bila terjadi masalah pada absorpsi zat besi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan selamat berjumpa. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai anemia di dalam kehamilan. Gambar ini menunjukkan bagaimana besi secara oral kemudian nanti akan diabsorpsi melalui duodenum dalam bentuk komponen ferro, kemudian dioksidasi dan disimpan di storage-nya yaitu dalam bentuk ferritin. Dan nantinya zat besi yang teroksidasi akan dibawa melalui darah oleh zat yang dinamakan transferin. Kita lihat penyimpanan di bone marrow sumsum tulang sama sekali tidak ada pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi dan juga pasien-pasien dengan erythropoiesis yang jelek. Serum ferritin di bawah 15 mikrogram per desiliter masuk dalam kategori poor erythropoiesis dan iron defisiensi anemia. Hal ini yang sering kita gunakan dalam praktek kita sehari-hari. Kita tegakkan diagnosis anemia defisiensi besi dengan kadar ferritin di bawah 15 mikrogram per desiliter. Perubahan awal yang sangat mudah dilihat terdeteksi adalah dengan melakukan pemeriksaan ferritin. Ferritin di bawah 40 mikrogram per liter dan serum iron di bawah 50 mikrogram per desiliter menjadi salah satu syarat early warning system bahwa di dalam darah kemungkinan besar akan terjadi anemia defisiensi besi. Dan early change kemudian bergerak ke arah late change. Biasanya late change ini kita sudah lihatnya dalam bentuk lebih ke hilir. Biasanya sudah terjadi penurunan hemoglobin ya di bawah 11 gram per desiliter. Dan bila hemoglobin sudah turun, artinya prosesnya sudah mulai berbagai tahap dan sudah berjalan cukup lama. Karena itu, menjadi tugas berat bagi kita untuk mendeteksi anemia defisiensi besi sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan ferritin serum pada ibu hamil. Suplemen zat besi secara oral merupakan salah satu strategi yang cukup efektif, cost efektifnya sangat baik untuk memperbaiki cadangan zat besi pada pasien-pasien yang mengalami defisiensi zat besi. Banyak studi merekomendasikan bila kita memberikan zat besi secara oral harus dikombinasikan dengan vitamin C untuk memperbaiki absorpsi zat besi dari usus. Tetapi studi-studi lebih lanjut masih tetap perlu dikerjakan karena banyaknya keluhan-keluhan gastrointestinal yang tidak terlalu diharapkan. Zat besi bisa diberikan 2 jam atau 4 jam, 2 jam sebelum ataupun 4 jam sesudah diberikan antacid. Hal ini untuk menghilangkan adanya reaksi gastrointestinal yang tidak menguntungkan. Garam besi merupakan salah satu bentuk zat besi yang lebih mudah diabsorb. Garam besi, iron salt, tidak boleh dimakan bersama dengan makanan. Kecuali karena fosfat, pitat, dan tanat pada makanan mampu mengikat zat besi sehingga mengganggu absorpsi zat besi oleh usus. Ini adalah bentuk berbagai suplemen zat besi oral, mulai dari bentuk ferrofumaras, ferrogluconat, ferrosulfat, dan ferrosulfat yang kering dengan jumlah berkisar 200-300 mg dan zat besi kurang lebih 35-65 mg elemental iron.
Bagaimana dengan terapi parenteral? Bila kita bandingkan suplemen zat besi oral hanya memberikan 60-80 mg zat besi per hari, dibandingkan dengan komponen parenteral yang sanggup memberikan sampai 160 mg zat besi per hari. Karena itu, paling tidak ada 4 bentuk terapi zat besi parenteral, mulai dari dextran, sukrose, karboksimaltose, dan iron isomaltoksil. Yang banyak digunakan saat ini adalah sukrose intravena dengan dosis 200 mg maksimum 3 kali per minggu. Dan ini lazim digunakan dalam glukosa 5% ataupun NaCl dilarutkan 100-200 mg pada 100 ml cairan infus. Kemudian dilakukan pemberian secara bertahap. Untuk sukrose intravena diberikan dalam NaCl 0,9%, dilarutkan dalam 100 mg 100 ml cairan infus, diberikan 20 mg dalam waktu 15 menit, kemudian selanjutnya dengan rate 3 mg per menit. Biasanya diberikan dalam waktu 2-4 jam pada jumlah cairan 100 cc yang di dalamnya terdapat sukrose intravena dengan dosis 200 mg. Parenteral iron ini dibuktikan efektif pada manajemen anemia defisiensi besi, tidak saja pada ibu hamil, tetapi juga pada ibu-ibu yang mengalami perdarahan haid yang banyak. Dan sudah dibuktikan bahwa zat besi intravena ini sangat efektif dalam melakukan koreksi anemia. Karena itu, pada kondisi-kondisi akut yang membutuhkan terapi segera, parenteral iron merupakan satu hal yang sangat direkomendasikan. Terakhir, sebagai kesimpulan, pada perempuan, baik ibu hamil maupun walaupun perempuan yang mengalami perdarahan haid yang banyak, salah satu hal yang harus kita lakukan, diagnosis yang harus kita tegakkan adalah ada atau tidak anemia defisiensi besi, dengan cara melakukan pengukuran ferritin serum pada darah. Bila kita menjumpai anemia defisiensi besi, kita harus segera melakukan perbaikan yang dapat dilakukan dengan terapi oral maupun terapi besi parenteral, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, sekaligus menekan morbiditas kehamilan, menekan hal-hal yang sangat merugikan bagi janin intrauterin. Pemilihan metode yang cocok untuk melakukan koreksi anemia defisiensi besi tergantung dari kondisi perempuan atau kondisi pasien dan juga berapa lama kita ingin segera melakukan koreksi. Bila waktunya sangat sempit dan pada kondisi yang emergensi, terapi zat besi intravena merupakan pilihan yang baik untuk memberikan suplementasi besi ke dalam darah yang sangat dibutuhkan bagi pembentukan hemoglobin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.